Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah Super Kids Club bersama kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan mama dan papa kalian ikut menyaksikan tayangan ibadah ini ya. Lalu, yang kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus fokus dan duduk dengan tenang. Jangan sambil makan, bermain, dan tidur-tiduran ya. Yang terakhir, siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Kalau adik-adik sudah siap, yuk kita mulai ibadah. Gue udah males, udah bikin jadi.
Siapkanlah dulu hati kita mau menyembah Dia, memuji Dia. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kak Vince tebak nih, semua pasti sehat dan penuh semangat. Betul kan? Oke, hari ini Kak Vince senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun kita masih dalam ibadah online ini. Hari ini Kak Vince mau cerita buat kalian semua.
Yang pertama, sebelum Kak Vince cerita, Kak Vince mau tanya dulu. Ada satu pertanyaan buat kalian semua. Nah, sekarang coba tebak ya. Kira-kira ini pohon apa ya? Semua boleh lihat gambar ini? Coba semua tebak. Kalau ada yang nggak tahu, boleh tanya papa mamanya di rumah. Kak Vince tunggu ya. Kayaknya sulit ya. Kak Vince juga bingung. Ini pohon apa ya? Oke, kalau gitu, coba ada satu lagi pertanyaan. Sekarang kita tebak lagi. Kira-kira yang kedua ini pohon apa ya? Pohon apa? Wah, kayaknya banyak yang tahu nih. Pohon apa ini? Pohon apa? Yeay, 100. Ini namanya pohon mangga. Kenapa adik-adik bisa cepat tahu bahwa ini pohon mangga? Pasti semua lihat buahnya ya. Kak Vince juga bisa menebak, gampang banget. Ini namanya pohon mangga karena Kak Vince lihat buahnya itu buah mangga. Nah, begitupun dengan hidup kita adik-adik. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa tahu kalau kita anak Tuhan waktu mereka melihat sikap kita, tingkah laku kita, dan karakter kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu memberikan rohnya berdiam di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Nah, oleh karena itu, dalam hidup kita bisa menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Sehingga banyak orang di luar sana yang belum percaya Tuhan, mereka bisa mengenal kita bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kita waktu mereka melihat buah dari hidup kita. Hari ini Kak Vince mau cerita tentang salah satu buah roh, yaitu yang namanya kesabaran. Oke, sebelum Kak Vince cerita lebih lagi, sekarang kita tonton filmnya dulu ya. Semua siap-siap ya, kita akan lihat bersama-sama. So Noah began to build the ark. Day by day, month by month, year by year, Noah trusted in God. He continued faithfully without stopping, no matter what people said about him and his boat. Approximately 100 years passed after Noah had finished the boat, and all the hard work had paid off. God told Noah, "You and your family are to get on the boat and all the animals. It will rain for 40 days and 40 nights." And Noah did as God told him to. They entered the boat in pairs, 2 by 2, male and female, and what seemed like an impossible task became possible with God.
Then the rain came mightily, and water erupted from underneath the ground. The water covered the highest mountains. The whole earth was covered with water. Great storms and thunders and lightning filled the earth. Even though it was really scary, Noah still believed that God was with him. Noah wasn't afraid of the storm because God was with him. The water remained for 5 months, and it began to collect back into the ocean, and again there was dry land. Noah sent a dove to find dry land, and after 40 days it came back with an olive leaf in its beak. So Noah and his family and the animals exited the ark pair by pair. Wah, Bapak Nuh hebat sekali ya. Bapakmu mengajari kita menjadi orang yang sabar. Bapakmu tetap sabar membangun bahtera yang besar. Adik-adik tahu nggak? Waktu untuk membangun bahtera itu bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Bukan adik-adik. Tapi waktu untuk membangun bahtera itu kira-kira ada 120 tahun. Coba bayangkan betapa sabarnya Bapak Nuh. Tiap hari Bapak Nuh bekerja. Dia mengajak anak-anaknya dan keluarganya. Waktu itu Bapak Nuh tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang hatinya cenderung berbuahkan kejahatan. Jadi mungkin waktu itu banyak tetangga-tetangganya Bapak Nuh yang mengejek, yang menghina. Mungkin mereka mengolok-olok Bapak Nuh. Mereka mungkin tertawa, "Ngapain kamu Nuh? Kamu bangun bahtera yang besar seperti ini. Ini kan gak ada hujan. Ini kan bukan di tepi pantai." Nah, mungkin adik-adik setiap hari Nuh itu diejek, diolok-olok, dihina. Tetapi hebatnya Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh ditolong sama Tuhan supaya
supaya Nuh bisa sabar. Nuh punya kesabaran dalam melakukan perintah Tuhan. Sehingga hasilnya apa? Kita bisa lihat tadi. Akhirnya bahtera itu bisa selesai dan semua hewan-hewan dan keluarganya Nuh bisa masuk dan akhirnya selamat dari air bah yang besar itu. Nah, sekarang kita mau belajar apa itu sabar. Sabar adalah tahan menderita atau bisa menahan diri. Dari apa ya? Orang yang sabar itu orang yang bisa menahan diri dari segala amarah dan dari keinginan yang harus cepat dipenuhi. Kita mau lihat ya ayat firman Tuhannya. Kita mau buka di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 29. Yuk kita baca bersama-sama ya ayat ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah adik-adik, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan orang yang sabar itu besar pengertiannya. Artinya apa? Artinya orang yang sabar itu bisa memahami semua orang dan bisa memahami keadaan yang terjadi. Dia besar pengertiannya. Orang yang sabar juga orang yang mau menunggu sambil tetap melakukan yang baik. Kita mau jadi anak-anak yang sabar, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Adik-adik harus di rumah, adik-adik harus belajar di rumah, adik-adik harus ibadah di rumah. Kita mau tetap melakukannya dengan tekun dan sabar. Sampai kapan, Kak? Kita semua belum tahu. Kita harus menunggu dan tetap bersabar. Kita lihat ayat hafalannya ya. Kita akan buka kembali dalam kitab Amsal pasal ke-16 ayat ke-32. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, hebat sekali ya. Firman Tuhan berkata, kalau kita menjadi orang yang sabar, dikatakan kita melebihi seorang pahlawan. Kita bukan hanya menjadi pahlawan, tapi kita melebihi seorang pahlawan. Artinya kita adalah anak-anak hebat kalau kita mau bersabar. Ayo adik-adik, kita mau praktekkan firman Tuhan hari ini. Buah roh tentang kesabaran. Kita semua pasti bisa sabar karena ada Roh Kudus di dalam kita. Waktu adik-adik mau melakukan firman Tuhan, jangan lupa lakukan dengan ketaatan dan dengan kesabaran. Contohnya ya, kalau di rumah nih, adik-adik mau mengasihi saudara adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi orang tua. Nah, kadang-kala waktu kita mau mengasihi, orang-orang yang kita kasihi mungkin mengecewakan kita. Mungkin adik kita tidak mau berteman dengan kita, atau tidak mau berbagi makanan dengan kita. Nah, ayo coba kita mau praktek ya bersama-sama. Kita mau tetap mengasihi, kita mau tetap melakukan firman Tuhan. Itu namanya kita punya hati yang sabar. Ayo semua katakan bersama-sama dengan papa mama di rumah. Ayo semua katakan sabar, sabar. Oke adik-adik, Kak Vinja percaya hari ini setiap kita semua bersuka cita karena kita sudah mendengar
firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa ya. Semua tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya sudah ada Roh Kudus di dalam kami, sehingga kami bisa belajar menjadi anak yang sabar. Ingatkan kami ya Tuhan, waktu kami ada di rumah, untuk kami tetap bersabar, untuk kami tetap melakukan firman Tuhan, kami tetap tekun dan bersabar sampai kami melihat semua keadaan itu menjadi baik kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan semua orang, bangsa kami, kota kami yang sekarang mungkin sedang sakit. Kami percaya janji-Mu itu indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.